Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Para ulama, umara, habaib, sadah yang dimuliakan Allah, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Semoga antum semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga hadirnya kami bukti bahwa kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai siapapun yang menghidupkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya anti maulid. Bertahun-tahun saya tidak pernah hadir majelis maulid. Jadi sekarang saya kualat, Pak. Kualat baik. Ternyata majelis maulid inilah majelis yang malaikat-malaikat berkumpul berselawat bersama para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih, disebutkan, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyah. Sayyah berarti mereka bertebaran di muka bumi, melancong, berkunjung, berrekreasi. Apa tugas dia? Yuballighunani salamakum. Tugasnya cuma satu, mencari orang yang berselawat lalu menyampaikan salam dan salawatnya kepadaku. Yuballighunani salamakum. Maka malaikat sayyahin setiap kali antum berselawat sibuk mengirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah majlis ini tidak hanya majlis salawat tapi juga majlis ilmu. Maka malaikat rahmat pun berkumpul. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, ma min qaumin yaq'adu fi maq'adin, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Apa yang mereka lakukan? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Wa yatadzakaruna bainahum, bermuzakarah, berbagi ilmu. Dalam riwayat lain, wa yazkuruna Allah, mengingat Allah. Melainkan hafat bihimul malaikah, maka malaikat akan mengerubungi mereka. Ini karena mata kita Allah batasi, kita tidak melihatnya. Seandainya Allah bukakan, mungkin kita takut tapi juga bahagia bahwa banyak sekali malaikat sejengkal di atas kepala sampai ke langit sana. Mereka berkumpul menyambut siapapun yang hadir. Itulah alasannya kenapa jika kita bermajlis tahu-tahu sudah 1 jam, tahu-tahu sudah 2 jam. Karena ada malaikat yang mengucapkan Allah marhamhu, ya Allah rahmati yang hadir, ya Allah rahmati yang mendengarkan, ya Allah rahmati orang-orang yang punya qalbu. Mau dengar cerita kisah Rasulullah? Mau? Sebelum beliau dilahirkan sampai beliau dilahirkan, sampai beliau diutus, kita ringkas. Waktunya nggak banyak, kita ambil yang penting-penting. Siapa nenek moyang kita pertama? Nabi Adam, bukan monyet ya, bukan kera. Sayyidina Adam alaihissalam tinggal di surga Firdaus. Surga Firdaus, surga tertinggi. Di surga yang sama ada dulu satu kelompok malaikat yang banyak wirid dan zikirnya tinggal juga di situ. Namanya Azazil. Siapa namanya? Tahu siapa Azazil? Hah? Ya, itu moyangnya iblis. Azazil ini pernah berzikir di surga selama 80.000 tahun. Seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari, ahli zikir. Walaupun 80.000 tahun dia berzikir, tapi dia tidak dapat izin untuk mengurus bumi.
Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan wa iz. Iz itu artinya ingatlah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata. Itu kita lagi ngapain? Kita disuruh ingat. Bagaimana cara ingatnya? Jangan-jangan kita dulu sudah pernah ada tapi bukan dengan tubuh fisik ini. Barangkali dulu kita pernah ada tapi bukan dengan tubuh yang ada sekarang. Maka Allah mengatakan wa iz qala. Ingatlah ketika Allah berkata, Aku wahai para malaikat, wahai penduduk langit, ja'ilun fil ardi khalifah, memilih menjadikan seorang atau bangsa baru pengurus di bumi. Khalifah berarti yang menggantikan makhluk sebelumnya. Ternyata sebelum Nabi Adam sudah ada Banul Jan, keturunan jin. Tapi mereka diusir karena suka berperang. Sebelum Banul Jan sudah ada manusia purba yang sekarang kita sebut dengan Homo sapiens, Homo ini, itu semua sudah ada sebelum Nabi Adam. Karena umurnya sudah ratusan juta, 100 juta, sedangkan Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun yang lalu. Lalu malaikat mengatakan, ini malaikat waktu itu masih gabung antara malaikat yang tercipta dari nur dan malaikat yang tercipta dari dar. Nur cahaya, nar api. Api pun bercahaya, tapi cahayanya panas, menyala-nyala. Berkatalah sekelompok malaikat, tapi digabung di situ dengan kelompok yang lain. Apa kata mereka? Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh, menumpahkan darah? Kita kalau makan kebuli, kambing dan ayam, benar? Itu kambing langsung dimakan atau disembelih dulu? Ada yang berani makan kambing langsung? Ada yang berani makan ayam langsung? Ayam makan. Ada yang berani? Enggak. Diapain dulu? Disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Apa kata malaikat kelompok pertama? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi, menjadikan di muka bumi pengurus bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah, baik darah sesama manusia ataupun darah dengan hewan-hewan yang lain. Sekelompok lagi mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah, kami ada yang banyak bertasbih, kami banyak berzikir, ribuan tahun kami berzikir. Ternyata itu dua kelompok malaikat. Cuma dalam tafsir tidak ditafsir. Kita tafsirkan malam ini. Malaikat yang nuriyah mengatakan, ya Allah, kenapa perusak bumi, penumpah darah dijadikan pengurus bumi? Sekelompok malaikat kedua, usut punya usut, itulah malaikat Azazil. Apa kata mereka? Kami kan banyak zikir, kenapa bukan kami? Hati-hati ahli zikir, ahli wirid. Hati-hati ahli thariqah. Hati-hati ahli roti. Hati-hati ahli maulid. Jangan merasa seperti malaikat Azazil, merasa berhak dengan kesucian-kesucian, merasa dirinya ahli wirid, ahli zikir. Ini kelompoknya. Apa kata Allah? Aku tahu yang kalian tidak tahu. Malaikat Azazil berzikir 80.000 tahun di surga, tapi Allah tidak izinkan dibukakan mata hatinya memandang arasnya. Dia banyak zikir, tapi dia tidak dapat memandang aras.
setelah 80.000 tahun Allah ciptakan Nabi Adam. Langsung Allah ciptakan dengan tangannya, tapi bukan bayangkan tangan ini, bukan. Itu menunjukkan yadul karam, tangan kekuasaan atau kemuliaan. Khalaqtuka biyadai, hai Musa, hai Adam, aku ciptakan engkau langsung dengan karyaku. Diciptakanlah Sayyidina Adam tanpa ayah, tanpa ibu, langsung ada orangnya. Sayyidina Adam dicipta, diberikan nur di dalam kalbunya, satu nur yang dengan nur itu dia bisa melihat terang kepada aras Allah. Ketika Azazil dicipta, Azazil terang dengan apinya, tapi apinya hanya menerangi dirinya. Sedangkan nur yang masuk ke dalam Nabi Adam itu bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dalam Barzanji al-mausuf bi taqaddum wal awwaliyah, yang disifati dengan keterdahuluan dan lebih awal daripada Adam alaihis salam. Nur, jika ada cahaya kita bisa memandang yang di dekat cahaya. Nabi Adam diberikan cahaya, dengan cahaya itu Allah bukakan mata hatinya, akhirnya beliau memandang arasnya. Di arasnya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu riwayat ahli hadis. Kalau riwayat ahlul haqiqah, La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Sama, beda lafaz. Kalau ahli hadis mengatakan apa? Tertulis di situ Muhammadur, tapi ahlul haqiqah mengatakan Muhammad kekasih Allah. Akhirnya Nabi Adam seling bersolawat dan bertanya, siapakah yang ada setelah nama Allah itu? Namanya tidak ada di situ. Nama Nabi Adam tidak tertulis di aras. Nama Muhammad tertulis di aras. Siapa yang lebih tua? Nabi Adam atau yang punya nama Muhammad? Ibnu Asyam, Kubas ibn Asyam, dalam riwayat yang sahih, riwayat Tirmizi, ditanya. Dia beberapa tahun lahir sebelum Nabi. Dia menyaksikan tentara gajah masuk ke Makkah. Apa kata seorang sahabat kepadanya? Ya Kubas ibn Asyam, a'anta akbar am Rasulullah akbar? Apakah engkau yang lebih tua atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tua? Apa jawaban beliau, orang penuh adab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar. Rasulullah lebih tua. Aku lebih dulu lahir. Wa ana aqdamu maulida. Aku lebih dulu lahir. Ternyata Ibnu Asyam faham beda tua dengan lahir. Tua itu bukan tua lahir. Tua itu tua nur. Jika nur telah masuk ke dalam kolbu, maka orang itu syekh, dia itu tua. Dia itulah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Adam melihat namaku tiada di sana, tapi ada nama dia di sana. Pasti dia kekasih spesial Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam sebagai manusia punya sifat malal, bosan. Meskipun diberikan akses masuk ke surga manapun, makan apapun, tapi di surga saat itu belum ada bidadari. Baru ada tumbuhan, malaikat. Karena bidadari itu ada setiap tasbihnya orang beriman, setiap tahajudnya orang yang bertahajud, setiap sedekahnya orang yang ikhlas, setiap hajinya orang yang mabrur. Di saat itu Allah ciptakan.
Karena saat itu belum ada, maka belum adalah bidadari. Nabiullah Adam merasa kesepian. Benar nggak? Kesepian nggak kalau nggak ada teman hidup? Selamat para jomblo, Anda adalah Adam masa lalu. Nabi Adam bergumam dalam hatinya, Allah alimum bidzatis sudur, Allah maha mengetahui isi dada seseorang. Maka ketika Sayyidina Adam bergumam, coba kalau aku ada teman. Lalu surga itu bukanlah tempat tidur, tapi Nabi Adam tertidur. Itulah tidur pertama dan terakhir di surga. Setelah itu tidak ada lagi tidur di sana. Maka tidurnya Nabi Adam berkah bagi kita semua. Tiba-tiba Allah ambil sir rusuknya Nabi Adam, diciptakanlah dari sir itu kun, jadilah nenek kita Sayyidatuna Hawa. Dalam hadis yang sahih dikatakan khuliqatil mar'ah min dhal'in, diciptakan perempuan dari tulang rusuk. Itulah maknanya. Perempuan pertama adalah Sayyidatuna Hawa. Betapa girangnya Sayyidina Adam, tertidur sejenak, bangun-bangun ada teman hidup. Maka dia langsung ingin mencolek-colek itu. Kamu siapa? Kenalan dong. Itulah agresif pertama seorang laki-laki di dunia. Jadi yang pertama kali pengen goda itu siapa? Laki-laki. Wajar tuh kalau antum melihat ada akhwat pengen goda nggak? Minimal pengen lirik. Pertama yang dilakukan Nabi Adam melirik. Ternyata Sayyidatuna Hawa juga senang dilirik. Bertemulah dua lirikan, berdesirlah jantung mereka berdua, jatuh cinta Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Maka mereka pun mendekat, malu-malu kucing, geser. Tiba-tiba Jibril turun. Ya Adam, kamu tidak halal menyentuh orang yang ada di sampingmu itu kecuali engkau membayarkan mahar. Sayyidina Adam mengatakan, mahar termahal pasti bersolawat kepada yang punya nama di arasnya. Ternyata Sayyidina Adam dalam riwayat Imam Suyuti mengumpul dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Kubra, bahwa dalam riwayat nabi-nabi terdahulu disebutkan bahwa di dedaunan surga itu tertulis nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Masya Allah. Fadal. Insyaallah. Ya. Allahumma salli wa sallim. Kita lanjut. Sampai di mana tadi? Mahar. Nabi Adam bermahar dengan salawat. Maka beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku kepada orang yang bernama dan namanya tertulis di arasmu. Nabi Adam tahu makomnya tertulis di aras. Akhirnya beliau berselawat. Dengan selawat itulah sah Nabi Adam menikahi Sayyidatuna. Sekarang mana ada perempuan mau dinikahi pakai selawat? Ya, coba ada akhwat ngomong begini, saya mau dinikahi dengan mahar, calon saya hafal kitab Barzanji, tapi nggak ada yang hafal, nggak nikah-nikah.
Atau minimal dia membaca sholawat dalam kitab berzanji. Mana ada sekarang? Gak ada. Itu di surga. Terjadilah hubungan antara suami dan istri, antara Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa. Itu halal karena apa? Sholawat. Maka berkat sholawat itulah tubuh kita sekarang ada. Jadi satu tetes darah di tubuh ini adalah tetesan nur sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang bertanya, mana dalilnya nur Muhammad? Inilah dalilnya. Berkat nur sholawat yang dibaca Sayyidina Adam, kita halal, kita menjadi keturunan Nabi Adam. Laula sholawat, kalau bukan karena sholawat, Nabi Adam tidak kunjung menikahi Sayyidatuna Hawa, jomblo sepanjang masa. Jadi sholawat bukan hal yang sederhana. Sholawat adalah hal yang tua. Di masa itu sudah ada belum sholat 5 waktu? Sudah ada sholawat? Udah ada belum haji? Udah ada belum umrah? Udah ada belum maulid? Tapi sudah ada sholawat. Berarti sholawat adalah amalan tertua di alam semesta. Oleh karena itu, majelis-majelis maulid yang isinya sholawat ini wajib dihidupkan. Bukan sunnah. Sunnah itu versi ahli fikih yang belum update. Tapi kalau mereka sudah update keilmuannya, mereka akan paham. Sekarang ini di masa orang-orang tersita oleh sosial medianya, oleh gadgetnya, oleh TV-nya, oleh pekerjaannya, maka cara untuk mengenang Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, hanyalah dengan cara menghidupkan majelis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sampaikan, beruntung siapapun yang hadir. Rasulullah mengatakan, "Urida alayya a'malu ummati." Semua amal umatku sudah ditunjukkan kepadaku. Rasulullah telah pernah menatap kita duduk saat ini. Cuma mungkin kita tidak sadar. Siapa yang ditatap Rasulullah? Sebenarnya Rasulullah menatap nurnya, menatap ruhnya. Karena di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nur itu tidak ada, tidak hidup di kolbu kita, mana mungkin kita hadir ke tempat seperti ini? Apa yang membuat kita rindu Rasulullah? Karena Rasulullah adalah asal usul alam semesta. Lalu Allah bertanya, "Ya Adam." Apa kata Allah? Ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Allah Maha tahu, tapi Allah pun perlu konfirmasi. Tapi sekarang banyak orang sok tahu tanpa konfirmasi sudah mulai menuduh. Tanpa konfirmasi, tanpa pernah hadir di majelis maulid, mereka menuduh maulid itu tasyabbuh bin Nasara. Maulid itu menyerupai Nasrani. Hati-hati ya. Anak-anak kita jangan sampai belajar di pesantren sekarang yang belum mau mengganti kitabnya. Kitab tauhidnya mengatakan maulid Nabi sama dengan menyukai kaum Nasrani. Mau menyekolahkan anak-anak kita belajar begitu, mau nggak? Tolong sampaikan kepada kiai-kiainya, kembalikan kitab akidah kami yang lama. Itu kitab akidah baru, kembalikan kepada yang lama. Di situ tidak ada kalam-kalam seperti itu. Bahaya nggak, Habib? Mereka mengatakan maulid Nabi sama dengan Natal. Berarti dia nggak pernah hadir Natal, nggak pernah hadir maulid. Di mana kita nyembah Nabi Muhammad? Mereka nyembah Yesus. Kita tidak ada soalan dengan mereka, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak ada urusan dengan mereka. Tapi ketika ada sesama muslim mengatakan merayakan Maulidur Rasul sama dengan Natalan, tasyabbuh bin Nasara, ini adalah fitnah buhtan yang azim, tuduhan yang sangat luar biasa. Wallahi kita tidak pernah ridho.
kitab itu diajarkan sekarang di pesantren-pesantren modern. Maka saya berharap tolong cek kitab akidah yang diajarkan di pesantren. Jangan kecolongan lagi. Ini tinggal nunggu bom meledak, bom takfiriyah, bom mengkafir-kafirkan orang, bom menyamakan orang Maulid sama dengan Nasrani. Nunggu waktu aja kalau ini dibiarkan. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad?" Ini dikisahkan dalam riwayat Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak. Beliau mengatakan, riwayat ini sahihul isnad. Hadisnya punya sanad yang sahih. Cuma orang yang punya hiqd dan hasad, tentara-tentara Dajjal berjubah ulama mengatakan hadis ini bermasalah. Hadis ini palsu. Kalau dia mengatakan dhaif tidak masalah. Tapi kalau dia memalsukan hadis ini masalah. Jangan-jangan di kolbunya ada sesuatu. Ada kegelapan. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, aku melihat namanya di arasmu. Lalu Allah mengatakan, Ya Adam, tahukah engkau laula Muhammad ma khalaqtuka? Wahai Adam, tahukah kamu kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak perlu ciptakan engkau. Engkau penting karena Nabi Muhammad ada. Makanya Nabi Adam ketika bertemu Nabi Muhammad di langit pertama, apa sapaan beliau? Marhaban bi ibni salih, selamat datang wahai anak yang saleh. Wa nabiyyi salih, itu lebih tua, dan nabi yang lebih tua yang saleh. Itu makna harfiah yang sudah dimaknai secara hakikat. Nabi Adam dikabarkan oleh Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Inilah hadis yang paling sahih mengenai bahwa yang lebih awal ada adalah Nabi Muhammad. Tapi ingat, di situ tidak disebutkan aku ciptakan Muhammad, bukan. Kalimatnya cuma, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Itulah nur yang masuk ke dalam diri Nabi Adam. Dengan nur itulah Nabi Adam dapat memandang arasnya. Jadi skenario-nya apa ceritanya? Allah ingin menciptakan, menjadikan di muka bumi khalifah. Dibuatlah cerita drama surgawi. Langsung sutradaranya Allah. Lakonnya Nabi Musa. Tim horenya malaikat, lawan antagonisnya iblis. Apa kata Allah? Wahai malaikat, tahukah kalian nama-nama ini? Jadi nama benda-benda di surga ditanyakan kepada malaikat. Malaikat tidak pernah kuliah. Malaikat cuma disuruh zikir. Satu malaikat punya satu zikir. Ada yang 2 zikir, ada yang 3 zikir. Tambah banyak zikir malaikatnya, tambah mulia dia di sisi Allah. Tambah banyak sayap di belakangnya. Jadi sayap malaikat itu tergantung zikirnya paling banyak berapa. Akhirnya semua malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak pernah belajar, tidak ada ilmu ya Rabb. Jadi kalau orang pengen dapat ilmu laduni tapi nggak pernah belajar, dia tidak akan pernah dapat ilmu apa-apa. Harus tetap belajar sebagai asbab laduni. Meskipun laduni itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ladun itu isinya nur Muhammad. Ketika nur masuk, tapi otak tidak pernah dikuliahkan, disekolahkan, dia nggak bisa cerita. Dia cuma nangis-nangis aja paling. Dia cuma paham tapi tidak bisa cerita. Para malaikat dapat percikan nur tapi tidak pernah kuliah. Nabi Adam dikuliahkan Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikuliahkan di surga. Itulah fakultas asma Universitas Surga.
Itu universitas pertama, rektornya langsung Allah Subhanahu. Mahasiswa pertama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian diajarkan nama-nama, sehingga dia tahu benda ini namanya apa, zikirnya apa. Makhluk ini namanya apa, zikirnya apa. Bahkan malaikat dengan malaikat kadang tidak tahu nama. Nabi Adam tahu nama mereka. Lebih pintar mana berarti? Malaikat ujung sini mau ujung sana tidak kenal. Dia cuma tahu malaikat ente gitu. Tapi malaikat itu dikenal oleh Adam. Kira-kira kalau orang manggil kita dengan nama, kita nyahut nggak? Salah satu karakter malaikat dan juga karakter jin, jika dipanggil namanya, dia akan menjadi khadam bagi yang memanggilnya, pelayan. Itulah sejarah khadam. Hati-hati punya khadam, ntar susah mati kalian. Ya. Cukup berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah kirim khadam itu urusan Allah, kita nggak usah cari-cari. Nabi Adam sebutlah semua nama-nama, hatta nama malaikat. Akhirnya malaikat yang disebut namanya itu kemudian merasa, ini tuanku. Ini yang gak disebutkan dalam kitab tafsir-tafsir biasa, tapi disebutkan dalam kitab-kitab isyarat yang masih ada di kolbu para aulia-aulia Allah. Jadi kitab itu ada yang belum jadi tulisan, belum maktub, tapi sudah mastur fil qulub fis sudur. Dia mastur fis sudur, sudah terukir di kolbunya para wali-wali Allah. Maka mereka bisa menyampaikan itu. Nabi Adam kemudian menjadi primadona di surga. Tapi ada satu kelompok yang merasa dirinya paling banyak zikir, tidak terima. Dari mana dia tahu namaku? Azazil itu punya nama lain, saya nggak boleh kasih tahu. Ada lagi nama kecil dia, disebutkan sedikit isyaratnya dalam kitab Tabari, tapi Imam Tabari sendiri dia tidak sadar kalau itu namanya iblis. Sekelas Imam Tabari, saya nggak boleh sebut Pak ya, taruh manggil iblis lagi ya. Walhasil Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Disitulah sejarahnya. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk mengatakan, hei malaikat sujud, nggak begitu. Allah kasih dulu pelajaran buat malaikat. Kenapa aku pilih Adam bukan kalian? Kalian cuma zikir-zikir doang. Zikir nggak bisa ngurus bumi. Zikir saja tidak bisa ngurus bumi, hanya bisa mencahayai bumi. Bumi ini perlu diurus, perlu diolah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat kepada Adam, illa yang tadi namanya iblis, yang dari tadi suka nyanggah. Ya Allah, kami sudah banyak berzikir. Kami sudah 80.000 tahun berzikir. Kenapa bukan kami yang dihormati? Ternyata si Azazil ini pernah jadi imam, memimpin ibadah para malaikat di surga. Sekarang mau diambil alih oleh Sayyidina Adam. Terima gak dia? Enggak terima. Gak usah jauh-jauh. Imam masjid nih, semoga gak kejadian di sini ya. Imam masjid mau diganti, nggak terima, buat manuver, buat pengaruh. Ini nggak benar, itu imam baru tuh nggak benar, gitu ya. Itu orang nggak, akidahnya nggak sahih itu. Akhir terjadi konflik di masjid, di banyak masjid terjadi konflik, karena imamnya merasa dirinya paling berhak jadi imam. Sebenarnya dia bukanlah imam. Di dalam dirinya ada kegelapan azaziliyah, kegelapan iblisiyah. Kenapa? Dia merasa berhak mimpin orang. Maka iblis tetap membusungkan dadanya mengatakan, tidak, ana khairum minhu,
Aku kan lebih baik daripada dia. Dia belum pernah zikir sebanyak aku zikir. Belum pernah ibadat berkhalwat bertorikot selama aku bertorikot. Hati-hati ahli wirid ya. Setan lebih lama zikir daripada ente. Ya. Mentang-mentang sudah baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, merasa lebih suci daripada orang gak baca. Tunggu dulu. Kita baru baca pagi sore. Iblis baca dari pagi sampai sore sampai pagi 80.000 tahun. Ada yang punya zikir begitu. Itulah sebabnya kenapa Barsisa masih bisa tertipu pada dia zikir 300 sampai 500 tahun. Karena dia baru ahli zikir, bukan ahli ilmu. Itulah sebabnya kenapa Juraij bisa diselamatkan oleh Allah. Meskipun zikirnya banyak, sholatnya belum seberapa. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, yang benar ibuku memanggil atau sholat kepada engkau. Tapi Allah uji dia. Belum dikasih jawaban. Akhirnya beliau dituduh menjadi bapak selingkuhan seorang perempuan. Punya anak. Juraij ini usut punya usut, ternyata seorang nabi tapi bukan rasul. Kalau dia nabi bisa dialog dengan Allah, maka dia tanya, ya Rabb, apa yang harus aku lakukan? Allah mewahyukan ke dalam kalbu Juraij, wahai Juraij, colek, gelitikin anak itu. Itu bayi baru lahir. Bisa ngomong nggak Pak bayi baru lahir? Kalian baru lahir bisa ngomong nggak? Ini bapak-bapak pernah jadi bayi nggak? Atau lahirnya segede ini? Gimana Bu kalau ngelahirin segede bapak ini? Pecah kepala kita ya, pecah badan kita. Juraij gelitikin itu si bocah bayi. Lalu Juraij nanya, bocah, man abuka? Bapak ente siapa? Itu anak kecil ngomong, padahal dia belum pernah belajar bicara. Abi ra'iyal ghanam. Bapakku tuh yang ngebala kurma di sudut sono. Langsung semua orang yang hadir minta maaf, cium tangan kakinya Juraij. Mereka kemudian mengatakan, maaf wahai Tuan Juraij, kami sudah hancurkan surau engkau, kami akan bangun surau engkau dari emas. Bingung mereka, kok anak kecil bisa ngomong cuma digelitikin Juraij. Kenapa Juraij bisa selamat? Karena dia mengenal, berilmu, tidak hanya ahli zikir. Maka saya mengimbau, jangan hanya cari ijazah zikrullah, carilah ilmu ma'rifatullah. Lalu malaikat Azazil ini dicopot dari pangkatnya, maka Allah mengatakan illa iblis. Berubahlah namanya dari Azazil menjadi iblis. Iblis itu artinya al-iyasu an rahmatillah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka siapa saja yang tidak ada rahmat di kalbunya, tidak ada kelembutan di kalbunya, maka dia pewaris iblis, bukan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya kepada Azazil yang sudah jadi iblis, ada apa dengan engkau? Engkau kan sudah lama berzikir, nama-namaku sudah jadi buah bibirmu. Apa kata Azazil? Ya Rabb, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Tentu aku lebih mulia dari dia. Dapat ilmu apa iblis? Mana ada dalilnya api lebih mulia dari tanah? Ada nggak? Nggak ada kan? Sehebat api kalah nggak dengan air? Sehebat api bisakah bakar tanah? Nggak bisa. Kalau ada tanah nutupin api, ketutup api. Inilah awal orang mendahulukan asal usulnya, mensombongkan suku-sukunya. Saya melihat di sini wajahnya beragam. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Ada yang berjenggot, ada yang susah jenggotnya keluar.
Ada yang orang Arab, ada yang Banten, ada yang Zuriat, ada yang Akhwal, ada yang Melayu, ada yang macam-macam. Ya, kalau asli Kalimantan namanya apa? Dayak ya. Kalau di sini Melayu ya kebanyakannya. Itu banyak sekali. Itu kenapa itu Pak? Bapaknya satu, Nabi Adam. Kok hidung kita bisa beda, Bib? Aneh pengen hidung kayak Habib itu. Kalau dari samping boleh lah, dari depan pesek juga. Yang pertama kali rasis, yang pertama kali bawa suku, bawa kabilah, bawa asal usul, itu iblis. Maka tolong jamaah maulid, pecinta Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang asing. Tidaklah orang asing ajam lebih mulia dari orang Arab. Nabi sudah menghapus itu semua. Kok kita kembalikan lagi? Siapa tahu di sini ada keturunan Cina tuh, saya lihat mukanya sipit-sipit ya. Ternyata habaib di Cina matanya sipit, hidungnya pesek, bulat-bulat hidungnya. Marganya Assegaf, Al-Aidrus, Al-Haddad di Cina. Habaib. Antum percaya nggak tuh? Ya, emang kalau sudah hidung mancung pasti Habib? Nggak juga. Habib itu pembuktiannya bukan hidung mancung. Mana silsilahmu? Sekarang orang ngaku dialah pewaris Rasulullah. Langsung ikut Allah dan Rasulnya. Tidak usah ikut mazhab. Tidak usah ikut imam. Tidak usah ikut guru. Ada nggak kelompok begitu? Tinggal ditanya, mana sanad gurumu? Sederhana. Jadi kalau dia nggak punya sanad, sama kayak Habib, ngaku Habib tapi nggak punya nasab. Namanya Habib PA. Kalau ini dia mengaku pewaris Rasulullah, dia mengaku mengikuti Rasulullah. Itu ya 11-12 sama Dajjal. Dajjal artinya pembohong. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau ada periwayat hadis tidak bertemu gurunya, terus dia bilang saya ketemu, dia katakan Dajjal. Dia nggak ketemu Rasul, terus dia bilang langsung aja ke Rasulullah. Jarak kita sama Rasul berapa abad? 14 abad. Terus dia katakan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Sombong sekali di kau. Selevel Imam Bukhari, Muslim tidak berani mengatakan langsung kepada Allah dan Rasul. Bukhari, Muslim pun masih cari guru. Imam Ahmad pun cari guru. Gurunya Imam Ahmad ribuan. Gurunya Bukhari hampir 2000. Gurunya Ibnu Hibban 4000. Abu Hanifah 4000-an juga. Begitu mereka berguru, padahal jarak mereka dengan Nabi cuma 1 abad, 2 abad, 3 abad. Kita 14 abad. Langsung kepada Rasul. Ya salam. Langsung saja kepada Al-Quran. Kita tanya, ente pakainya Qurannya sama nggak sama aneh? Oh ya, Qurannya ini. Kita lihat Qurannya riwayat Imam Asim yang diturunkan kepada Hafiz. Itu Asim dan Hafiz itu imam bukan? Yang dipakai di masjid kita apa Bib? Qurannya riwayat Asim ya. Makanya basmalahnya dijaharkan, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Asim perawinya. Selain beliau ada yang jahar dan tidak, tapi ittifaq mutawatir basmalah bagian dari Fatihah. Itulah dasar Imam Syafi'i mengatakan basmalah wajib dijaharkan. Kenapa? Karena basmalah disepakati oleh ahli Quran itu bagian dari Fatihah. Tapi ada satu riwayat yang dipakai Imam Malik bahwa Nabi tidak menjaharkan basmalah. Ini kemudian dikritisi oleh muridnya Imam Syafi'i. Kalau beda ahli hadis dengan ahli Quran, masalah baca Quran yang didahulukan siapa? Cara baca Quran nih. Ahli hadis beda cara dengan ahli Quran, yang diikuti siapa? Ahli Quran. Saya dokter, beda sama dokter.
anak antum sakit. Kata saya, itu didoain aja. Kata dokter, diobatin aja. Mana yang benar? Dokter apa dokter? Dokter nggak ada urusan di situ. Ya, ini masalah otoritas, keahlian. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah. Iblis pertama kali mengajarkan rasis. Tapi jangan suudzon kepada habaib zuriat Rasul. Mereka sedang menjaga keturunannya. Maka kadang syarifah tidak dibolehkan nikah dengan selain syarif sayyid. Cuma syarifnya, sayyidnya nikah dengan bukan syarifah. Menjomblolah banyak syarifah. Benar ya? Banyak kejadian begitu di Jakarta, banyak. Saya yakin di sini juga hampir banyak. Bapak Ibu Saudara makan Allah, adik-adik pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah lawannya iblis. Iblis mengajarkan rasis, suku. Nabi mengajarkan tidak boleh mengukur orang berdasarkan suku. Suatu kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang Badui. Arab Badui nggak berkelas, tapi Arab Badui ini bagi Rasulullah sesuatu. Si Arab Badui datang kepada Nabi, GR-nya bukan main, dia langsung terobos. Itu dia loncat-loncat, bukan minta misi-misi, bukan. Dia langsung loncat. Sampai di depan dia berdoa, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain. Badui. Itu baru satu kasus. Nabi senyum nggak? Senyum. Nabi nggak marah. Maka sama orang-orang Badui kita nggak usah marah. Badui gini tuh ada lagi Pak sekarang. Yang mengatakan hanya kelompok satu, kami aja yang benar, yang di luar kami nggak benar. Senyumin aja seperti Rasulullah, senyum. Ada lagi Arab Badui, datang paling akhir, masuk ke depan. Nabi belum selesai, dia keluar. Sebelum keluar dia lihat tembok. Wah, tembok nih. Gimana kalau ngeliat tembok? Ya, orang kalau ngeliat tembok pengen nembak, buang bensin. Si Arab Badui udah nggak tahan. Dulu nggak ada WC, ya. Dulu nggak ada WC, dulu ada namanya hamamat, tempat mandi, tempat buang air, khala. Jauh Arab Badui, kebelet. Ya sudah, tembak saja sudut temboknya masjid, di dalam masjid. Untungnya masjid bukan marmer, masjid baru ujungnya punya pasir. Sahabat udah bawa pedang, udah bawa gentong, udah bawa kayu. Ketika ini Badui buang air kecil di sudut, dia lagi nikmat. Itu sahabat mau mukul, udah di belakangnya. Apa kata Nabi? Biarkan dia. Dia selesaikan dulu hajatnya. Itu hajat bahaya. Kalau diganggu bisa kemana-mana tuh. Kalau dipukul dia noleh, ya salam. Bisa sampai ke mihrab tuh. Akhirnya sahabat Nabi menghentikan. Malah yang ngambil pedang, yang ngambil alat untuk pukul dapat tugas. Wa ahrikuhu bima'in. Ambil satu gayung air, siram ke tempat dia pipis. Maka muncullah ilmu fikih di situ bahwa buang air kecil orang besar, orang dewasa itu bisa hanyut, bisa hilang najisnya cukup dengan disiram. Kalau lantainya bukan kalau marmer ya harus dipel. Itu nggak ada tuh di hadis ya. Pel itu bid'ah. Ada yang ngepel masjid ahli bid'ah ente. Rasulullah SAW karena melihat ada nur di kolbu Badui, dibiarkan orang Arab Badui itu. Jangankan Arab Badui, bapaknya Khawarij yang sekarang mengkafir-kafirkan umat Islam, yang mengatakan maulid itu bid'ah,
yang mengatakan maulid itu syirik, yang menyebut tawassul itu menyembah selain Allah, yang mengatakan tabarruk mengambil berkah itu syirik. Bapaknya bernama Zulkhuwaisirah. Ketika membentak Rasulullah mengatakan ittaqillah, i'dil ya Muhammad, Nabi tidak izinkan Khalid yang sudah menghunuskan pedangnya untuk menyembelih dia. Apa kata beliau? Da'uhu, biarkan dia. Dia sekarang belum menyerang kita. Nanti jika telah muncul mereka, hafalannya banyak, bacaannya lebih banyak dari kamu, tapi imannya tidak tembus ke dalam qalbu, maka dia mengkafirkan sesama muslim. Fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kamu bertemu mereka, baru perangi mereka. Siap nggak ntar zaman itu ada? Ada masanya ntar. Ini wajah-wajah para sayyid kita, habib kita digorok sama mereka karena mereka tidak percaya dengan habaib. Orang maulid dibom sama mereka ntar, dibikin rusuh. Maka ini nikmat Allah untuk negeri kita Indonesia. Saya bersyukur terlahir di Indonesia. Bersyukur nggak? Presidennya siapa aja tuh nggak ada urusan. Ya. Terserah siapa presidennya. Yang penting lahir di. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa teman-teman sahabat? Sekarang tidak ada negeri di dunia yang buat maulid sebesar Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum cari hatta ke Yaman, hatta ke Hadramaut, ke kampung guru dari guru-guru kita semua, Al-Habib Omar, Al-Habib Ali Al-Jufri, murid terbaik beliau. Itu kaget melihat maulid di negeri ini. Beliau mengatakan, orang Indonesia paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada di Saudi, ada nggak di Saudi maulid? Kalau ketemu maulid secara terbuka sini, saya kasih duit ya. Ane berangkatin ente 7 kali. Kenapa kita berani ngomong gitu? Umroh nggak bakal bisa berangkat. Gak ada di Saudi sekarang. Dulu salah satu guru kita, Sayyid Agil Munawwar, Habib juga dari Palembang, guru saya. Termasuk juga saya punya guru dari Palembang juga, Al-Habib Omar Abdul Aziz Syahab. Sama, mereka ceritanya sama. Yang bukan dari Sayyid, ada Kiai Ahmad Marwazi, sama ceritanya. Kami tidak dapat izin maulidan kecuali diam-diam. Makkah Pak, Madinah tidak dapat izin. Nur solawat itu sekarang dibawa ke negeri Nusantara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya terus akan mengatakan, hidupkan majelis maulid, hidupkan setiap saat, hidupkan setiap masa. Inilah tolak bala yang sebenarnya. Sebutkan satu kali nama Rasul, kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang selawat 10 rahmat turun. Jika hadir 1000 orang, kalikan 10. Jika selawatnya 10 kali, kali 10, rahmat turun 10 kali. Itulah yang membuat negeri ini sekarang paling tegar di dunia. Meskipun kita ini nggak kaya-kaya amat. Ya. Kayak gaya-gayaan sih boleh. Gak usah jauh-jauh Pak. Negeri jiran kita nggak dapat izin buat maulid seperti ini. Ya, dapat izin nggak? Jiran kita di atas ini. Saya kalau mengisi kajian untuk mereka, saya pakai Zoom. Tahu Zoom Pak? Apa tuh Zoom? Yo itu ya, yang ada di handphone tuh ya. Bid'ah bener tuh cara ngaji begitu tuh. Masa sholawatan, tahlilan pakai Zoom? Nggak enak. Gimana caranya tuh Pak? Aduh gak enak. Jamaah Zoom yang dimuliakan Allah, aduh gak enak banget. Ini anugerah besar dari Allah Subhanahu. Kita nggak tahu ke depan nanti ada virus lagi. Jika nanti virus lagi, nggak usah berontak. Ikuti saja mainnya. Mereka bilang vaksin, vaksin aja lagi. Yang penting maulid jalan. Sepakat? Yang penting maulid jalan. Kualatkan saya. Dulu anti maulid, sekarang demen maulid.
kualat yang dapat rahmat. Alhamdulillahirabbil tersesat dalam jalan kebenaran. Ini belum sampai ke lahir Nabi loh. Udah 8:30. Lanjut ya. Nur itu berpindah dari Nabi Adam ke Nabi Syis. 400 tahun umur Nabi Adam di dunia. Tapi Nabi Adam sudah lama di surga. 1 hari di surga, 1000 tahun di bumi. Berapa? Berarti hidup Sayyidina Adam di bumi itu sehari surga. Nabi Adam sudah hidup lama sekali di surga. Artinya apa? Umur Nabi Adam lebih dari 1000 tahun. Berdengar ya? Bid'ah nggak nih? 1 hari di surga, 1000 tahun di bumi. Surga Al-Firdaus. Nabi Adam berhari-hari di surga, berarti berapa ribu tahun beliau di sana. Ribuan tahun Nabi Adam turun ke bumi, mulai makan dedaunan, makan buah, mulailah menua. Tapi umurnya panjang, hampir 1000 tahun, bahkan lebih. Ternyata beliau waktu di surga, beliau ditunjukkan oleh Allah keturunan-keturunannya. Nabi Adam itu tidak hanya ngasih duit, ngasih fulus belum ada saat itu. Beliau punya umur yang panjang. Apa kata beliau? Ya Allah, itu ada keturunanku namanya Daud. Siapa namanya? Dia kurang umurnya 30 tahun lagi. Kalau bisa 30 tahun dia jadi raja yang hebat. Terus gimana? Ya Rabb, ambil 30 tahun umurku, berikan kepadanya. 30 tahun di dunia itu cuma beberapa nafas di surga. Diambillah beberapa nafas Nabi Adam di surga, dipindahkan ke zuriatnya Daud. Maka nur ini berpindah, ada pecah ke Bani Israel sebagian, ada masuk ke Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, terus ke bawah. Ketika Nabi Adam umurnya sudah habis karena sudah memberikan 30 tahun kepada Daud, datang malaikat maut kawannya. Nah, ini hebatnya jadi nabi. Malaikat maut jadi kawan. Ada yang mau temenan sama malaikat maut? Nggak bisa makan antum. Malaikat maut itu ngelihat kita setiap hari segini, sejengkal. Sebenarnya ruh kita sadar, maka tubuh beruban, rambut kita ada ubannya, berkerut. Itu sebenarnya pandangan daripada malaikat maut. Saya nggak usah jauh-jauh, pernah ketemu jawara galak nggak? Preman galak, mata dia nyorot kita, kaget nggak? Kaget, bisa jantungan kita. Syukur Sayyidina Umar, matanya lebih tajam daripada iblis. Baru Umar lihat, iblisnya kabur. Ini matanya mata sayu-sayu semua. Melihat kata iblis, memble. Malaikat maut datang ke Nabi Adam. Apa kata malaikat maut? Adam, bro, umur ente udah habis. Kata Nabi Adam, lo masih ada 30 tahun lagi. Apa kata malaikat maut? Lo Adam, kata Allah umur ente habis, titik. Jadi malaikat maut gak tahu juga kisahnya. Masa sih? Maka datanglah malaikat maut kepada Allah. Kata Allah, kasih tahu tuh Adam. Adam tuh lupa. Dia 30 tahun dari umurnya tersisa dia kasih ke Daud. Datanglah malaikat maut ke Adam. Dikasih tahu, ente kan lupa Adam. Diingat-ingat, itulah kelupaan pertama di alam semesta. Sebelumnya belum ada lupa. Maka disebutlah nisyan min waladi Adam. Karena abun nisyan Adam. Bapak lupa itu Sayyidina Adam.
Karena ini nih orang keturunan Adam pasti ada lupa, bener nggak? Yang penting jangan lupa sama bini ya, jangan lupa sama laki, jangan lupa sama diri sendiri. Tapi habis itu apa? Nabi Adam dicabut gak umurnya? Enggak. Malah dipanjangin Allah. Ya sudah, kalau Adam belum mau mati, panjangin aja umurnya. Dipanjangin umurnya. Maka Nabi Adam tidak mengikuti hukum takdir luh mahfuz. Beliau memakai hak nubuatnya. Nubuat itu kekasih Allah. Kekasih boleh suka-sukanya. Itu yang disebut nanti syafaat. Syafaat itu di luar hukum yang ada. Hukumnya begini, tapi kalau sudah dapat syafaat, lewat. Ya. Tadi saya cerita ya di majelis di Masjid Mujahidin. Awal kita datang, kita nggak lewat ruang biasa, langsung disambut sama panitia. Tapi panitianya nyamar, pakai baju orang bandara. Langsung kita disambut, selamat. Nggak ditanya-tanya, nggak ngambil barang. Itulah enaknya kalau kenalan dengan yang punya bandara, atau kenalan dengan orang yang kenal dengan orang yang kerja di bandara. Maksudnya apa? Kalau kenal dengan malaikat, mungkin kita nggak kenal malaikat. Orang yang ditunggu-tunggu malaikat siapa? Nabi. Kalau kenal sama Nabi, sering berkoneksi dengan Nabi dengan cara sholawat, maka orang ini akan diprioritaskan kalau mati. Mati Pak dijemput sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka coba niatkan, saya akan hidupkan majelis maulid. Berapapun yang hadir saya hidupkan. Semoga nanti kalau kita wafat kita disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu berpindah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, terus ke Bani Adnan, Bani Quraisy. Dari Quraisy terus turun ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau aku melahirkan anak ke-10, anakku aku sembelih seperti Nabi Ibrahim bakal menyembelih siapa? Siapa? Mail tuh Upin Ipin. Ismail itu artinya hamba yang mendengar Allah. Itu Ismail. Artinya Allah. Itu Abdul Muttalib mengatakan, kalau aku melahirkan anak 10, aku akan sembelih. Makanya beberapa kelompok Syiah mengatakan njitnya Nabi itu semuanya Nabi, karena dia dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak berani bilang begitu. Cukup kita katakan itu tetua Rasulullah, itu kakek Rasulullah, selesai. Karena tidak ada dalil yang terang benderang mengatakan mereka nabi. Meskipun ada di hadis Tabrani satu dalil, cuma saya belum ketemu penguatnya. Abdul Muttalib benar, anak ke-10 lahirlah Abdullah, adiknya Abu Talib. Maka beliau hendak mau menyembelihnya, tapi semua paman-pamannya dan saudara-saudaranya demo. Wahai ayahanda, kata anak-anaknya, kakak dari Abdullah, dan juga saudara-saudara sukunya, ini anak, siapa tahu anak luar biasa. Kenapa engkau nggak tanya kepada orang pintar di sudut, menurut dia apa untuk menembus nazarmu? Nazar kan wajib ditunaikan. Orang Arab lama itu pantang melanggar nazar. Nggak tahu kalau Arab Pontianak ya. Kalau dulu pantang melanggar kalam, melanggar harga diri. Itu dulu. Akhirnya datanglah Abdul Muttalib kepada orang yang cerdas, orang yang bijak, seorang hukama di penjuru negeri Mekah. Apa kata hukama itu? Ada satu cara untuk menebus anakmu. Buatlah undian. Kalau dia tidak kena undian, berarti dia selamat. Tapi kalau dia kena undian, maka tebuslah dengan 10 domba. Baliklah itu Abdul Muttalib pulang. Dibuatlah undian, diputar undiannya kayak arisan. Loh, jawabannya
Abdullah. Dicarilah domba 10, bayar untuk Abdullah. Diulang lagi biar Abdullah nggak kena. Masih Abdullah, masih Abdullah, sampai ke 9 kali beliau berdoa, ya Rabb, sebenarnya bagaimana nih? Ini ke 90 domba. Satu domba, satu kambing harga berapa yang mahal? Ada 5 juta. Yang biasa usaha kebuli kan menang tuh pas maulid ya. Berkah Pak, bukan maulid. Orang kambing laku, yang jual nasi laku, yang jual teh laku. Berkah kalau ada maulid. Maka itu tolak bala dompet. Sudah 90, maka dia berdoa. Barulah kemudian diputar lagi undiannya. Undian terakhir, barulah tidak ada yang keluar satupun. Abdullah selamat. Tapi di riwayat yang lain, yang ke-10 pun masih kena. Diundi lagi yang ke-11, baru tidak kena. Maka berkatalah ahli tarikh, Abdullah itu adalah bapak 100 domba. Harga dia 100, coba satu domba 5 juta kali 100, berapa duit? Aneh nggak tahu ya, hitung sendiri ya. Itu harga Abdullah. Abdullah pun kemudian mengikuti paman-pamannya, saudara-saudaranya berdagang. Berdaganglah beliau. Karena baru meniti karir, belum kaya. Di tengah jalan, di dadanya, di jidatnya itu ada nur. Yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang ahli ilmu. Ternyata Abdullah dilirik oleh seorang perempuan ahli kitab Yahudi. Ternyata di jidatnya ada nur Muhammad sallallahu alaihi, nur Nabi akhir zaman. Akhirnya perempuan itu mengundang Abdullah, wahai Tuan Abdullah, datanglah ke rumahku. Si perempuan minta dinikahi. Apa kata Abdullah? Nggak usah, saya belum mau nikah. Maka kaburlah dari rumah itu. Perempuannya terlalu berani. Sampai di rumah, ternyata Abdul Muthalib beberapa hari ini mimpi bahwa dari badannya ada pohon tumbuh. Tapi pohonnya tidak sempurna, kecuali ada pohon dari saudaranya tumbuh juga. Datang lagi ke orang yang bijak di penjuru negeri Mekah. Apa kata orang bijak ini? Kamu punya anak, nikahi dengan binti namanya Aminah. Maka Abdul Muthalib kemudian pulang. Dia persiapkan pernikahan langsung antara Abdullah yang masih jomblo dengan Aminah binti Wahab. Malam itu juga Abdullah pulang, habis digoda oleh seorang perempuan. Nur masih bertahan di jidatnya, masih berkembang dalam dadanya. Nikahlah dengan Aminah. Malam itu langsung membina rumah tangga. Mengalirlah nur dari beliau turun kepada Sayyidatuna Aminah. Besok-besok Abdullah dagang lagi. Iseng-iseng. Kayaknya perempuan kemarin cantik juga deh. Datang ke rumah itu, diketuk pintunya. Ketika perempuan ahli kitab ini buka pintu, dia katakan, "Man anta?" Aku laki-laki yang kemarin engkau minta untuk menikahi dirimu. Apa kata si perempuan? Ma ra'aitu nuran allati qad ra'aituha. Aku sudah tidak melihat ada nur yang kemarin aku lihat di wajahmu. Iyak anni, pergilah dariku. Maka diusirlah Abdullah. Alhamdulillah. Nur sudah berpindah ke Sayyidatuna Aminah. Hari itu juga, pekan itu juga, bulan itu juga Sayyidatuna Aminah hamil. Di bulan itu juga datang Jibril alaihissalam kepada Aminah mengatakan, "Ya Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul." Aminah bangun. Mimpi apa itu? Besok datang lagi Mikail, besok datang lagi Adam. Datang semua mengunjungi siapa? Aminah. Abdullah ketika beliau berdagang ternyata terserang penyakit.
Karena zaman itu corona belum ada, tapi penyakit sudah menghinggapi. Meninggallah beliau di tengah jalan, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malanglah nasib sang jabang bayi, masih kecil dalam perut ibunya, ayahnya sudah tiada. Tapi Aminah setiap hari, setiap malam didatangi oleh ruh para nabi, ruh para malaikat. Maka ia tidak pernah merasa kesepian. Saya mau tanya, lebih mulia Maryam atau Aminah? Kenapa? Karena yang dikandungnya lebih mulia. Jika Maryam diberikan buah-buah dari surga, mungkinkah ini diberikan kepada Aminah? Mungkin. Maka nggak usah khawatir, ya. Aminah hidupnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek cerita, setiap kali ada ruh Nabi yang datang, semuanya mengatakan, Sammi waladak Muhammadan. Namakan anakmu Muhammad. Maka dari situlah bernama anaknya Ternyata Abdul Muthalib pernah bertemu satu sosok di dalam Ka'bah. Hei Abdul Muthalib, itu anakmu, namakan Muhammad. Abdul Muthalib ingat-ingat, Muhammad itu nama dari gajah yang dikendarai oleh Abraha, yang saat tentara dari surga datang membawa, tentara dari neraka barangkali sijil melempar tentara-tentara Abraha, ada satu daripada kendaraan tidak diserang karena namanya Muhammad. Maka di mana orang menyebut nama Nabi Muhammad, bala tertolak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang ini bidadari sudah dicipta. Beberapa para nabi diizinkan Allah masuk ke alam surgawi. Mereka melihat di lehernya para bidadari itu ada ruas-ruas, ada pembuluh darah, seakan-akan bertulisankan Muhammad. Ini bukan khurafat, semuanya ada dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra Imam As-Suyuti. Walhasil Sayyidatuna Aminah melahirkan, sampailah 9 bulan. Lahirlah anak. Kalau ibu-ibu melahirkan anak di mana? Teriak-teriak ya? Benar. Disebutkan dalam Barzanji, ketika beliau melahirkan, beliau Sayyidatuna Aminah didampingi oleh Asiyah dan Maryam. Berarti bidannya siapa? Asiyah, dokternya Maryam. Tapi kenapa riwayat ini tidak sampai derajat sahih? Nah, ini serangan orang-orang anti maulid. Orang yang anti kitab Barzanji, Simti Turor. Tadi yang dibaca kitab apa? Ad-Diba, Ibnu Daiba, murid dari Imam As-Sakhawi, sezaman dengan Imam Suyuti. Ibnu Daiba, beliau seorang Sunni yang pernah dituduh Syiah. Ntar jangan kaget ya, saya dituduh Syiah sama orang. Ya, kita nggak ada urusan dengan itu. Kita pecinta Rasulullah, pecinta zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan riwayat-riwayat tadi dalam kitab-kitab mereka. Kenapa mereka mau menyebutkan ini padahal ini tidak derajatnya sahih? Karena ilmu hadis mengenai sahih tidak berlaku sebelum pra kerasulan. Maka kisah-kisah ini disebut kisah sirah nabawiyah. Hukum-hukum ilmu hadis dalam ulumul hadis itu dilonggarkan kalau membaca cerita Israiliyat dan membaca cerita qablal maulid, cerita sebelum maulid, saat maulid, dari maulid sampai bi'tsah, sampai diutus sebagai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir. Apa kata Aminah? Aku melihat cahaya. Cahaya itu menerangi penjuru langit dan bumi. Ada cahaya yang menerangi Rum, ada yang menerangi Persia. Dalam sejarah Persia lama ditulis, api Majusi padam.
istana kaisar goyang. Tapi dulu di Indonesia belum ada istana kesultanan Qadriyah ya. Belum ada, jadi belum bergetar. Karena jitnya baru lahir. Belum ada saat itu. Bapak saudara bukan Allah, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ditunggu-tunggu. Naiklah jin ifrit yang punya sayap mirip-mirip dengan malaikat, mau menembus atmosfer tapi tidak tembus-tembus. Setiap kali ke atas kelempar, ke atas kelempar. Maka semua jin berkumpul ngadu kepada iblis. Wahai Tuan Iblis, kamu kan sakti, umurmu lebih tua. Apa gerangan? Kenapa kami tidak dapat menembus langit? Kata iblis, kalian berputarlah di seluruh penjuru bumi. Lihatlah, adakah sosok anak baru lahir? Maka berputarlah semuanya. Yang jin-jin punya sayap, setan-setan yang mempunyai tenaga untuk terbang. Kecepatan mereka sangat cepat. Pindah. Mereka kaget, ternyata ada seorang anak lahir di negeri yang sangat tandus, tidak pernah dikira-kira oleh iblis. Itulah Bakkah, negeri yang diberkahi. Nurnya tembus sampai ke atas. Patin yang tadinya punya tempat kopi nongkrong ya. Jadi mereka itu tempat nongkrongnya ada di langit-langit. Di langit itu. Tergantung sayap dia berapa. Kalau sayapnya tambah banyak, dia tembus sampai ke langit lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Lahir Nabi Muhammad, semuanya ditutup. Maka iblis pun mulai tidak tahan. Diturunkanlah semua tentaranya. Tentaranya itulah yang bernama Latta, Uzza, Manat, semua itu nama iblis semua. Itu nama iblis semua, jenderal-jenderal iblis. Jumlahnya mirip dengan jumlah para rasul. Rasul jumlahnya 313. Jumlahnya juga yang menjadi ahlul badar berapa? 300. Nanti ada gerakan badar palsu di akhir zaman. Juga 300. Hati-hati. Nanti banyak imitasi Al-Badr. 313. Pendek cerita, sudah mau jam 9 ya. Masya Allah. Aneh sih kuat, antum nggak kuat. Alhamdulillah kita 2 tahun corona, saya dididik guru saya untuk sholawatan, ngaji dari pagi sampai pagi lagi. Saya sering lihat dengan likuang kok, Ustaz. Nah, itu malam sampai pagi. Nggak ada yang kuat Pak di sini. Paling nanti matanya begini, tapi ngelihatnya bukan ngelihat saya. Kebuli gitu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini baru cerita lahirnya Nabi. Kita belum cerita dari Nabi lahir sampai kemudian beliau disusui, beliau jadi remaja menjadi pengembala domba. Nyamar semua. Ketemu rahib sudah mengatakan ini Nabi. Orang Arab nggak ngeh juga Nabi itu apa. Nanti terus sampai menikah dengan Khadijah, lalu kemudian dapat wahyu, dapat risalah, masih panjang ceritanya. Jika Maulid kita ceritakan Maulid, nanti Muharram kita ceritakan Muharram, Rajab kita ceritakan Mi'raj, Sya'ban kita ceritakan lagi nisfu Sya'ban, Ramadan kita ceritakan Ahlul Badar dan Nuzul Quran. Setiap bulan itu ada kisah-kisah kenabian, dan majelis itu hanya ada di majelis Maulid. Maka saran saya, hidupkan majelis Maulid setiap bulan, tapi kisahnya dibedakan. Di bulan ini kisah Nabi lahir, di bulan depan kisah apa yang muncul. Sampaikan kepada guru kita biar dia menceritakan kisah-kisahnya, karena kisah itu ada ibrah li ulil albab, akan membentuk rohani kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir cerita Bapak Saudara bukan Allah, mari kita sampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah cinta dari kami. Pandanglah kami yang hadir malam ini. Meskipun engkau telah pindah alam, kami yakin setiap salawat ini disampaikan kepada engkau. Engkau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat engkau, wahai Rasulullah, tidaklah seorang kalian bersalawat kecuali Allah kembalikan ruhku membalas salam kalian. Izinkan salam ini, wahai Rasulullah, adalah salam yang membuat ruh kamu hadir, ruh engkau hadir kepada kami, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, jarak kami dengan engkau sangat jauh. Sunnah engkau sangat banyak, kami pun tidak banyak amalkan. Ajaran-ajaran engkau mulia telah banyak kami tinggalkan. Tapi berkah salawat dan maulid malam ini, wahai baginda Rasulullah, izinkan kami mendapatkan nur darimu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan nur ini kami dapat mendapatkan hidayah. Dengan nur ini kami dapat mencintai engkau, wahai Rasulullah. Dengan nur ini kami menikmati salat-salat kami, wahai Rasulullah. Dengan nur ini cahaya rumah kami terang benderang. Yang bertengkar menjadi islah baik kembali, yang tidak baik kemudian menjadi lebih baik. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam.